Di tengah gempuran mobil listrik murah dan juga punya banyak fitur ya, tapi tetap ya, mobil listrik mungil ini punya pangsa pasar tersendiri. Seperti misalnya Changan Lumin yang ada di sini, ada VinFast VF3, ada juga Wuling REV gitu kan. Tapi apa sih kelebihan dan kekurangan dari Changan Lumin ini? Ini dia videonya. Pertama, dimensi. Betul bahwa kalau Changan Lumin ini mungkin mirip-mirip ya sama VinFast VF3 secara dimensi. Tapi kalau dibandingkan sama Wuling REV, jauh lebih besar ya di Changan Lumin ini. Sehingga apa? Efeknya orang yang duduk di dalam itu nggak terasa seperti dempet-dempetan ya. Nggak cuma panjangnya, tapi lebarnya juga ini sedikit lebih besar dibandingkan Wuling REV. Kalau VinFast VF3 cuma bisa DC charging, kalau Wuling REV cuma bisa AC charging. Nah, kalau Changan Lumin dia bisa keduanya teman-teman. Jadi bisa AC ya, bisa juga DC. Dan kalau kita pakai portable chargernya, dia juga dayanya cukup besar, 3.500 watt. Artinya untuk pengisian di rumahan gitu ya, masih oke kok. Bisa ditinggal tidur, besok udah penuh lagi. Dan untuk jarak tempuhnya, karena mobil ini menggunakan baterai 28 kWh, jarak tempuhnya bisa sampai 301 km berdasarkan NEDC. Kelebihan selanjutnya adalah desain interior ya. Jadi desain interiornya ini playful banget, warnanya juga penggunaannya warna-warna yang cerah ceria gitu ya. Tapi memang ada pilihannya teman-teman, ada yang terang seperti ini dengan kombinasi orange, ada juga yang gelap dengan kombinasi hijau. Tapi memang keduanya punya pilihan yang playful banget untuk warnanya, dan desainnya juga masih oke banget ya, artinya juga masih punya tombol-tombol fisik yang ini justru penting di mobil-mobil listrik zaman sekarang. Karena kan biasanya kalau di mobil-mobil listrik lainnya kebanyakan semua pengaturan ada di layar head unit ini nih. Kalau di sini fungsinya dia bisa juga Apple CarPlay ya, tapi harus pakai kabel. Ada juga Car Auto nih. Nah, Car Auto ini itu bisa untuk iOS, bisa untuk Android. Jadi dia konektivitasnya bisa pakai USB, bisa juga pakai WiFi. Kita jadi harus tethering dulu ke si mobilnya. Nah, itu kita bisa punya untuk fitur peta, Spotify, YouTube, bisa langsung cek di mobil ini. Tapi harus download aplikasi dulu ya. Kalau ngomongin soal build quality juga, kalau saya ngelihatnya nih oke ya. Artinya antara part itu masih presisi gitu kan, nggak ada yang miring-miring. Pun begitu di sini juga ada kulit-kulitnya ya, warna orange kayak gitu. Dan dia sudah dilengkapi dengan airbag. Ada 2 airbag, jadi di sisi kiri dan juga di sisi kanannya. Oke, kelebihan berikutnya adalah creeping mode ya. Artinya ini mobil listrik si Changan Lumin ini ketika pedal rem kita angkat, dia udah langsung bisa merayap teman-teman ya. Artinya langsung bisa jalan. Beda mungkin dibandingkan sama Wuling REV. Ya ketika kita angkat mobilnya nggak gerak, artinya harus diinjak dulu pedal akselerasinya baru dia bisa jalan. Tapi kalau di Changan Lumin ini enak banget, jadi ya nggak terlalu yang apa ya, masih enak aja gitu ketika misalnya kita merayap di stop and go. Terus juga dari handlingnya, nah handling ini juga masih oke ya, dan bantingan suspensi juga bukan yang keras-keras banget, apalagi didukung dengan pelek yang ukuran lumayan besar di 14 inci kalau dibandingkan sama Wuling REV kan dia di 12 inci. Jadi ketika misalnya ketemu lubang, itu masih enak lah ya bantingannya. Dan di sini juga ada 2 mode berkendara, ada E sama S, ada Eco dan Sport. Jadi kalau dari soal respons mungkin nggak beda terlalu jauh ya, tapi itu bedanya hanya di kecepatannya aja. Misalnya kayak sekarang nih, di Eco cuma bisa 83 sampai 84 lah ya. Ntar lo, ini karena tanjakan, kita cari datar dulu. Nah, ini maksimalnya di segitu teman-teman. Jadi kecepatannya yang dikunci ya. Nah, ini bisa 84. Tapi kalau kita pindah ke S atau ke Sport ya, nah dia bisa langsung ngegas lagi tuh. Kalau di speknya kan memang dia cuma 101 km per jam untuk kecepatan maksimalnya. Tapi di sini bisa 109 km per jam ya kalau di MID-nya. Jadi ya sekali lagi untuk mode berkendaranya itu bukan untuk respons dari si pedal akselerasi, tapi lebih ke kecepatan si mobilnya. Jadi kalau lagi pengen irit-irit, karena misalnya mungkin aktivitasnya nggak banyak lewat tol lah,
atau di tol pun nggak pengen jalur kanan terus. Jadi di 80 masih oke lah ya kalau pakai mode eco. Oh iya, meskipun ini mobilnya mungil ya, dimensinya kecil, tapi asiknya ini udah ada fitur yang namanya kamera mundur dan juga sensor parkir. Jadi kebayang buat mungkin teman-teman yang baru belajar mobil atau belajar parkir lah ya, ini pasti bakal sangat kebantu dengan dua fitur ini. Oh ya, kalau ngomongin konsumsi energi ya, jadi memang mobil ini punya motor listrik di 35 kW atau di 48 PS ya. Dan memang untuk konsumsi energinya setelah kami tes, itu ada di 10,8 kWh per 100 km. Artinya per kWh-nya itu bisa menjalankan mobil ini sejauh 9,2 km. Masih oke lah ya. 1 kWh kan kalau di rumah itu di kisaran Rp1.700. Kalau di SPKLU mungkin di 2.500-an lah sama pajak-pajak segala macam. Jadi dengan 2.500 aja nih yang mahalnya, ini kita udah bisa jalan sejauh 9 km. Jadi kalau misalnya dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah, maksimal 100 km aja. Jadi berapa tuh? Cuma 25.000 kan? Sekitaran segitulah. Jadi masih murah banget. Ya nggak? Nah, terlepas dari kelebihannya, tentu mobil ini juga punya beberapa kekurangan ya. Mungkin kalau dari sisi desain ini bukan selera semua orang ya. Apalagi kalau kita ngelihat dari lampu Moon Eye-nya ini, kesannya kayak mata ngantuk gitu ya. Tapi mungkin untuk orang-orang wanita atau perempuan gitu ya, suka dengan tampilan yang kayak gini nih. Apalagi pilihan warnanya, ini juga beragam banget ya. Ada yang putih kayak gini, ada yang krem, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu. Jadi tinggal disesuaikan sesuai selera. Kekurangan berikutnya adalah di spionnya ya. Jadi untuk melipat atau mengaturnya ini masih manual teman-teman. Tapi sebetulnya ada fungsi voice command kalau misalnya di kiri ada orang ya. Om, tolong dong arahin spionnya. Kekurangan berikutnya adalah ruang penyimpanan ya. Jadi memang ruang penyimpanan di sini minim banget teman-teman. Cup holdernya aja yang di tengah, adanya justru di belakang ya. Udah gitu di samping door trim juga sebetulnya ada. Sama kompartemen kecil aja nih di bagian sini nih. Sisanya kita kalau mau naruh-naruh barang kayak handphone aja misalnya, kita harus naruhnya di samping sini nih. Ya, itu jadi susah banget. Emang ruang penyimpanan di sini kayaknya kurang ya. Mungkin harus tambahin sendiri kali ya. Ini dia kekurangan selanjutnya adalah teman-teman. Setirnya ini jadi dia fix ya, nggak bisa tilt steeringnya nggak bisa, apalagi teleskopik gitu. Dan posisinya kalau menurut saya nih, joknya udah enak nih, posisinya sedikit agak rendah. Tapi si setirnya ini sedikit lebih tinggi sehingga duduknya jadi kurang ergonomis. Mungkin kalau dia posisinya agak sedikit lebih turun aja, harusnya lebih enak. Kalau teman-teman dengarnya mungkin cuma senyap-senyap aja ya, karena memang ini kekurangan berikutnya adalah si Changan Lumene ini cuma punya 2 speaker ya di kanan kiri, artinya di pintu aja, sisanya nggak ada lagi speaker sehingga kualitas suaranya juga ya udah, yang penting keluar suara aja. Nah, dan kekurangan terakhir adalah soal jaringan after sales ya. Jadi Changan ini memang di Indonesia tergolong baru, artinya secara dealernya juga belum terlalu banyak. Betul bahwa dia adalah di bawah Indomobil sehingga jaringan-jaringan di Indomobil sebetulnya bisa juga. Tapi kan kalau dibandingkan sama rival-rivalnya, mungkin dari Wuling gitu ya, yang punya dealer sekarang udah tersebar di Indonesia, si Changan memang harus lebih masif lagi untuk memperbanyak si dealernya. Ketika orang mau servis ya kan, dia bisa dengan gampang menemui si dealernya itu. Nah, kalau soal harga teman-teman, nah ini menarik nih. Karena memang Changan Lumene ini awalnya dijual dengan harga 178 juta. Lalu sempat naik di harga 183 juta. Dan sekarang di April ini harganya 205 juta. Mungkin kalau dibandingkan sama Wuling REV ya, harganya masih ya lebih kompetitif lah. Apalagi kalau dibandingkan sama VF3 juga mungkin harganya mirip-mirip kalau yang nggak sewa baterai ya. Tapi kalau di VF3 kan dia ada skema yang sewa baterai sehingga harga mobilnya itu jauh lebih murah, tapi tetap bulanannya harus bayar ya untuk sewa baterainya. Dan memang kalau dilihat secara tampilan, mobil ini cocok banget untuk wanita ya, karena memang tampilannya lucu banget, apalagi pilihan warnanya. Jadi mungkin buat orang-orang atau wanita lah yang butuh mobil mungil untuk aktivitas hariannya, misalnya nganter anak sekolah,
tempatnya kecil gitu ya jalannya, atau misal di rumah udah ada mobil suaminya, mobil istrinya, tempatnya nggak terlalu gede banget. Nah ini pilihannya juga menarik juga nih, karena meskipun secara dimensi kecil, tapi di dalamnya nggak yang kecil-kecil banget. Jadi secara akomodasi masih memadai lah kalau misalnya ada 2 orang dewasa di dalam, terus dengan anak-anak di bagian belakangnya. Gimana menurut teman-teman? Lebih oke nggak Chang'an Lumine dibandingkan Wuling REV atau VinFast VF3? Sampaikan soal komen ya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.